Membangun kemandirian desa merupakan amanat penting yang tertuang dalam nawacita. Banyak hambatan dan rintangan untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan nasional. Dibutuhkan kerja sinergis antara semua elemen bangsa agar pembangunan desa bisa terrealisasi secara utuh dan hakiki. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah desa di Indonesia saat ini sebanyak 74.000 desa. Sementara itu, data Kementerian Desa menunjukkan jumlah daerah tertinggal saat ini sebanyak 122 desa, serta 600 kawasan transmigrasi. Untuk pembangunan desa tahun 2015, pemerintah telah menganggarkan dana desa sebesar Rp20,76 triliun. Sebesar Rp17,8 triliun telah terserap ke pemerintah kabupaten kota, sedangkan untuk tingkat desa telah menyerap dana sebesar Rp11,3 triliun. Di tahun 2016 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan desa sebesar Rp49,96 triliun dengan pembagian masing-masing desa akan mendapat jatah sebesar Rp630 juta. Pembangunan sebuah desa tidak hanya soal dana, namun bagaimana pembangunan ditujukan secara tepat sasaran. Ya, 47 triliun rupiah dana yang disalurkan ke tingkat desa, dan kita dari sana memulai pertaruhan dari desa untuk membangun negeri. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tadi dikatakan ada 70.000 desa di Indonesia. 74.093. Ya, berapa yang miskin? Jadi begini, ada 4 klaster. Yang paling miskin dan tertinggal desa-desa kita seluruh Indonesia kurang lebih ada 13.000 desa. 13.000? Iya, kurang lebih ada 34% yang masih dalam kategori sangat miskin, sangat tertinggal. Dan itu mereka berada di wilayah perbatasan kita yang paling banyak. Oh, oke. Kita masih punya kurang lebih 41 kabupaten kita yang masuk dalam perbatasan. Dan kabupaten-kabupaten itu juga masuk dalam kategori kabupaten yang tertinggal. Dari 122 kabupaten yang kepres yang sudah saya terima. Ya. Jadi rata-rata mereka di perbatasan. Jadi 34% dari desa-desa kita ini berstatus sangat tertinggal, miskin dan sangat tertinggal. Miskin sekali. Yang near poor atau yang yang mendekati kemiskinan, mendekati kemiskinan yang dikategorikan yang tertinggal. Itu kurang lebih sekitar 11%. 11%, jadi sekitar 8.000 desa. 8.000-an desa. Itu yang mendekati. Jadi ada beberapa klaster yang sudah kita kaji. Dan kita sudah launching klaster-klaster itu. Nah, oleh karena itu memang tugas kita yang paling berat adalah bagaimana desa-desa kita yang tertinggal dan sangat tertinggal itu kita entaskan. 25.000 desa kira-kira yang salah satunya adalah melalui dana desa ini. Yang sepanjang 70 tahun Indonesia merdeka, tidak pernah desa-desa itu disapa, disentuh, dan dipeluk. Sekarang disapa, disentuh, dan dipeluk. Sudah berapa desa yang Anda kunjungi? Wah ya, hampir kalau tiap minggu kita ini berkunjung. Besok saya ke Jawa Barat lagi, lusanya ke Jawa Barat lagi, terus ke Gorontalo, minggunya ke Aceh. Mereka miskin itu lebih karena persoalan struktural atau kultural? Ya, bisa kombinasi antara dua-duanya. Kalau kita dalam zaman Orde Baru berpikir secara sosiologis, kita berpikir bahwa ini adalah kemiskinan secara struktural. Ya, gitu kan, dimiskinkan. Ada sistematis, betul. Ya, terrekayasa dan seterusnya. Tapi kultur kita memang juga masih kultur yang harus kita berdayakan. Tidak kompetitif. Ya, karena menghadapi MEA misalnya kita didorong untuk berdaya saing, berkompetisi, segala macam ruang itu dibuka. Ya, oleh karena itu memang dua-duanya memang ini menjadi salah satu. Nah, oleh karena itu salah satunya yang harus kita bangun adalah sekali lagi kita melalui infrastruktur itu. Makanya dari daerah perbatasan, Kementerian PU, PERA, Perhubungan dan segala macam, Kominfo melalui BTS itu didorong semua ke sana dalam rangka untuk mengentaskan itu semua. Infrastruktur macam apa sih terutama yang dibutuhkan? Pertanian kah atau transportasi kah yang di desa-desa itu diperlukan sehingga benar-benar nanti efektif untuk menciptakan multiplier efek terhadap pertumbuhan? Ya, semuanya tentu, semua kebutuhan yang menyangkut, terutama kebutuhan pro dulu ini. Tapi kan gini juga, desa-desa ini kan di Indonesia itu begitu banyak dan beda-beda.
Dulu Orde Baru disebut-sebut menyeragamkan desa dan kemudian membuat orang-orang di desa itu aneh dengan sistem pemerintahannya sendiri. Sekarang ini apakah itu mesti menjadi persoalan? Mestinya dibaca dulu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu, bahwa desa itu bukan lagi sebagai objek pembangunan, tapi dia sebagai subjek pembangunan. Maknanya? Di situ tertera bahwa spirit partisipatif dalam undang-undang itu kelihatan. Ini betul-betul diorangkan desa itu, betul-betul desa itu diberi peran yang luar biasa, apa yang disebut dengan musyawarah desa. Musdes itu. Musyawarah desa itulah salah satu forum untuk mewujudkan cita-cita partisipatif itu. Orang bertanya, cita-cita yang inklusif itu. kenapa dana yang sedemikian besar itu kemudian digunakan untuk infrastruktur yang akan habis dalam 1 tahun, tidak digunakan sebagai dana bergulir untuk badan usaha dan lain sebagainya misalnya? Itu opsi bisa digunakan Bisa juga. untuk misalnya badan usaha milik desa. Bisa digunakan untuk membuat peternakan desa. Bisa digunakan untuk bikin toko-toko desa. Bisa digunakan untuk bikin pelelangan ikan misalnya dan lain-lain. Koperasi desa juga bisa. Sepanjang infrastrukturnya sudah ada dan sudah selesai. Tapi sebelum itu ada dan prioritas utama adalah tetap untuk membangun infrastruktur. Karena tadi itu saya terangkan awal. Karena itu bisa mendongkrak ekonomi Dan Anda dan berpikir bahwa dari sana pengaruh terhadap upaya pengentasan kemiskinan bisa berjalan Iya, signifikan. Sudah berjalan 2014 kan ada dana desa juga sekitar. belum ada. Oh sorry, 2015 sudah ada dana Ya desa. kemarin itu. Ya. Maaf. Lalu kemudian sekarang sudah ada dana desa tambahan. Apakah dari 2015 kira-kira sudah ada kelihatan bahwa ini sekian desa udah mulai terentaskan kemiskinannya? Ya, kita harus secara perlahan, memang harus kita kaji lebih lanjut lagi. Bahwa tetapi begini, dengan adanya dana desa itu, maka tertolonglah program-program pemerintah Pemda segala macam itu. Ya. Dan sekaligus juga dengan adanya dana desa itu sangat terasa di desa. Sangat terasa betul keberadaan dana desa itu. Yang sebelumnya misalnya jalan-jalan itu berlubang-lubang, bahkan masih tanah segala macam. Sekarang ini kalau itu dana itu digunakan sebagaimana mestinya, jalan-jalan di desa itu sudah semakin baik. Ada proses lalu lintas barang dan jasa juga semakin lancar. Itu secara otomatis juga akan mendorong lalu lintas pertumbuhan ekonomi kita. Benar kan soal itu? Karena itu sebagai teori umum. Kemudian yang kedua adalah bahwa dengan adanya dana desa itu, kita tahu bahwa dengan dana desa kita maksudkan untuk mencegah migrasi dari desa ke kota. Bisa kita cegah, tahan. Misalnya ambil contoh. Di beberapa kabupaten di Jawa Barat itu ada semacam komitmen dari masing-masing masyarakat desa tersebut untuk tidak pergi ke Jakarta. Mereka bikinlah peternakan lele di desa itu, total peternakan lele. Jadi komitmennya adalah sama-sama melakukan aktivitas peternakan lele itu dan hasilnya digunakan untuk masyarakatnya. Tidak ada satupun di desa itu dari dana desa yang pergi ke Jakarta. Ya. Bisa untuk itu juga. Bisa sepanjang infrastrukturnya sudah ada. Saya katakan itu. Jadi ada opsi lain yang digunakan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa kita. Presiden Jokowi sendiri selama ini apakah memberikan arahan yang terus-menerus atau mungkin sudah jalan yang Anda lakukan sudah cukup betul atau bagaimana? Ya, beliau selalu memang baik ketika turun sama-sama ke lapangan, ketemu para kepala desa, juga menekankan kepada kepala desa, penekanannya adalah pembangunan infrastruktur, padat karya, gunakanlah duit itu yang benar, segala macam yang saya sampaikan itu. Saya kira sama, arahan Presiden sama kepada para kepala desa. Penekanannya adalah sama. Jadi saya kira yang disampaikan oleh Presiden kepada para kepala desa termasuk kunjungan ke lapangan adalah sama. Apakah ada prioritas-prioritas yang dimintakan oleh Presiden bahwa ini dahulukan, lalu kemudian wilayah-wilayah tertentu yang juga mendapat perhatian khusus? Ya, yang didahulukan adalah tentu membangun infrastruktur tadi itu. Itu harus menjadi prioritas utama yang didahulukan. Semuanya di seluruh Indonesia. Jadi fokus utamanya adalah membangun infrastruktur. Baik desa-desa yang sudah maju, desa-desa yang sudah berkembang, desa yang tertinggal, desa yang sangat tertinggal, fokus semua infrastruktur dulu. Setelah infrastruktur ada, setelah terbangun misalnya, boleh dialihkan untuk pengembangan sektor ekonomi tadi itu. Saya kira itu sudah menjadi kesepakatan. Karena itu tertuang dalam peraturan menteri yang saya buat. Sekaligus juga tertuang dalam SKB 3 Menteri. Lalu bagaimana kerjasama yang Anda lakukan dengan pihak
pemerintah daerah supaya hal-hal tersebut benar-benar berjalan optimal. Apalagi beda partai dan lain sebagainya, tidakkah itu menjadi persoalan? Kita sudah berpikir negara ini, tidak berpikir partai lagi. Terlalu sempit. Ya saya percaya kalau Pak Menteri melakukan itu. Tapi kan yang lain belum tentu kan? Kita berpikir bahwa kita dahulukan kepentingan negara dan bangsa. Kita lakukan koordinasi. Bahkan sebulan kemarin terakhir Desember, saya 4-5 kali kirim surat kepada gubernur, kabupaten, wali kota seluruh Indonesia dalam rangka memastikan dananya sudah sampai belum. Tanya kita, kalau sudah sampai, ada yang belum? Sudah sampai atau belum? Ada laporan yang masuk. Kalau belum, ya kita surati lagi, kita komunikasi. Saya untuk Pokja kementerian, tugasnya adalah menelpon. Pak Bupati, gimana kabar? Gimana dana desanya sudah atau belum? Kalau sudah, tolong dong sekaligus laporannya. Kami lakukan itu by call. Jadi kita bentuk semacam control room begitu yang memonitor itu semua. Ada control room. Ada control room. Jadi setiap perkembangan yang terjadi di setiap desa di Indonesia kita kontak. Kita sediakan online hambatan juga. Perbedaan partai yang menjadi kepala daerah di semua. Ini kepentingan kita adalah bagaimana kita membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah-daerah. Karena hakikat pembangunan yang atau sesungguhnya nanti mungkin kepala daerah yang adalah pendamping-pendampingnya dari partainya sendiri. Nah, itu urusan lain. Saya kira profesional mereka. Kita harus berhusnudzon. Kita tidak usah lah kita berikan yang penting dari kita ini, kita budayakan rasa percaya, saling percaya antara satu komponen bangsa dengan yang lain. Itu yang penting. Tidak lantas kita berpikir saling mencurigai antara satu dengan yang lain. Tidak betul lagi soal itu. Presiden Jokowi tahu persis dengan apa yang sudah terjadi. Anda laporkan terus-menerus? Ya, kita laporan, ditanya laporan, beliau juga kontrol. Kalau kadang beliau kunjungan ke lapangan, ya ini ada kurang-kurang dikit nih, ini perlu ke kanan misalnya. Ya kita langsung intervensi harus ke kanan misalnya. Oke. Jadi semua komponen dari presiden, dari menterinya, gubernur, Menko bupati. Anda juga tahu dengan itu? Menko-nya juga? Menko kita berikan laporan juga. Kita ada laporan secara berkala, secara tertulis. Misalnya bulan Juli sekian persen, nanti Agustus sekian persen. Ada, kita berikan laporan terus semuanya. Tapi ke Menpan RB kayaknya nggak dikasih CC ya? Kan beda tupoksinya itu. Beda tupoksi. Kali aja itu mungkin yang melihat bahwa ini kurang update data dari itulah Kementerian Desa. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai pertaruhan dari desa dalam program iTalk. Tetaplah bersama kami.